Isu atau permasalahan utama yang saya ambil adalah terkait belum tertibnya pengajuan SKBT. Dengan gagasan kreatif atau ide yang dipilih adalah dengan pembuatan draft SOP dalam pengajuan SKBT. Nah, pada kegiatan 1 terdapat kegiatan persiapan SOP, lalu mempelajari proses bisnis dan flowchart organisasi, kemudian membuat kerangka SOP. Selanjutnya adalah mengevaluasi kerangka atau draft SOP. Dan kegiatan yang terakhir adalah draft SOP tersebut disetujui. Pada kegiatan pertama, saya melakukan persiapan dalam hal pembuatan SOP dengan 2 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama mendapatkan arahan dari inspektur terkait core issue dan gagasan kreatif, di mana hasilnya adalah berupa saran, masukan, serta arahan yang membangun. Kemudian, tahapan kegiatan yang kedua adalah berdiskusi dengan mentor terkait dengan langkah selanjutnya terkait proses penyusunan SOP. Kegiatan kedua dengan mempelajari dan mengamati proses bisnis serta flowchart dari organisasi, di mana hal tersebut dapat dipelajari pada keputusan Kepala LKPP nomor 98 tahun 2021 tentang penetapan peta proses bisnis LKPP, di mana dalam mempelajari hal tersebut terdapat 4 tahapan kegiatan yang dimulai dari mengumpulkan dan mempelajari proses bisnis organisasi LKPP dan diakhiri dengan melakukan evaluasi pada alur kerja guna mendapatkan alur kerja yang paling efisien. Dengan hasil berupa hasil diskusi serta pemahaman bagaimana proses bisnis dan alur kerja organisasi sebelum mulai menyusun draft SOP. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, yaitu pembuatan kerangka SOP, di mana terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari referensi dari KLPD terkait SOP pengajuan SKBT, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kerangka SOP pengajuan SKBT, lalu dilanjutkan dengan diskusi dengan mentor terkait referensi yang digunakan, dan diakhiri dengan pembuatan draft SOP pengajuan SKBT. Kemudian, untuk kegiatan keempat dimulai dari melakukan evaluasi dan review perihal draft SOP, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbaikan pada draft SOP yang telah dievaluasi dan direview, dan diakhiri dengan melaporkan hasil evaluasi dan perbaikan draft SOP kepada mentor. Pada kegiatan terakhir dalam pembuatan draft SOP adalah draft SOP dilakukan review terakhir dan dilanjutkan dengan mengirimkan kepada inspektur untuk disetujui dan dikoreksi kembali. Terdapat beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan aktualisasi. Salah satunya adalah kendala saat menyesuaikan jadwal diskusi bersama dengan para mentor. Kemudian kesulitan dalam mengatur waktu antara aktualisasi dengan penugasan di kantor. Dan yang terakhir adalah inspektur sedang dalam keadaan kurang sehat. Pada setiap kegiatan yang dilakukan, terdapat matriks penerapan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana pada kegiatan 1 dan 2 dengan total 23, pada kegiatan ketiga dengan total nilai berakhlak 21, kegiatan keempat 18, dan kegiatan yang kelima adalah 17. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana progres draft SOP yang sudah saya buat, di mana draft SOP tersebut sebagai output dari pelatihan dasar CPNS 2023. Ada 4 kegiatan setelah kerangka atau draft SOP dibuat. Pada kegiatan 1 dilakukan koreksi atau pengecekan kembali oleh mentor, kemudian dilakukan koreksi oleh unit organisasi WHOSDM, di mana rapat tersebut dilakukan pada tanggal 7 September 2020.
Bukti nota dinas undangan perihal pembahasan draft SOP terkait pengajuan SKBT dengan BHOSDM. Kemudian, pada tahap selanjutnya, jika sudah dilakukan koreksi, maka draft SOP tersebut dapat diserahkan kepada inspektur untuk dikoreksi serta ditandatangani oleh beliau. Bukti SOP pengajuan SKBT sudah ditandatangani oleh inspektur. Setelah SOP tersebut ditandatangani oleh inspektur, maka selanjutnya adalah SOP pengajuan SKBT diajukan kepada Pak Kepala, yaitu Pak Hendrar Prihadi selaku Kepala LKPP, untuk disetujui dan ditandatangani, di mana disampaikan melalui nota dinas penyampaian perihal permohonan persetujuan rancangan SOP di unit organisasi inspektorat. Bukti SOP pengajuan SKBT sudah ditandatangani oleh inspektur dan juga Pak Kepala LKPP. Pada langkah terakhir, sebelum SOP dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengajuan SKBT adalah dilakukan penomoran oleh BHOSDM. Saya akan menjelaskan bagaimana pengajuan SKBT melalui SOP yang sudah saya buat. Pada SOP pengajuan SKBT, pemohon dapat menyampaikan surat permohonan, kemudian inspektur akan memeriksa dan mendisposisi serta menandatangani, sedangkan Kasubag TU akan bertugas memeriksa, mendisposisi, dan juga menandatangani, kemudian PIC atau koordinator bertugas menerima disposisi dan mengisi kertas kerja. Pemohon dapat menyampaikan surat permohonan SKBT melalui nota dinas kepada inspektur dengan kelengkapan surat dinas atau nota dinas permohonan SKBT. Prosedur selanjutnya, inspektur akan menerima dan mendisposisikan permohonan penyusunan SKBT kepada Kasubag TU untuk ditindaklanjuti dengan waktu 5 menit dan kelengkapan surat dinas atau nota dinas permohonan SKBT. Prosedur selanjutnya, Kasubag TU akan menerima dan mendisposisikan permohonan penyusunan SKBT kepada PIC untuk ditindaklanjuti dengan kelengkapan disposisi dari inspektur serta surat dinas atau nota dinas permohonan SKBT. Setelah itu, PIC atau koordinator akan menerima dan mengisi formulir kertas kerja validasi data PNS LKPP dengan kondisi jika tidak terdapat temuan, maka penyusunan draft SKBT serta menyampaikan kepada Kasubag TU. Jika terdapat temuan, maka menyampaikan kepada pemohon melalui nota dinas bahwa SKBT tidak dapat dikeluarkan. Selanjutnya, Kasubag TU akan memeriksa draft SKBT. Jika sesuai, akan dilakukan paraaf koordinasi dan diteruskan kepada inspektur. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan kepada PIC untuk dilakukan perbaikan. Prosedur selanjutnya, inspektur akan memeriksa draft SKBT. Jika sesuai, maka akan menandatangani SKBT dan disampaikan kepada pemohon melalui nota dinas. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada PIC untuk dilakukan perbaikan. Pada prosedur yang terakhir, yaitu pemohon akan menerima SKBT. Pasti tentunya bermanfaat ya, karena dengan adanya SOP ini dapat dijadikan acuan bagi kita di lingkungan inspektor LKPP dalam proses pembuatan surat keterangan bebas temuan. Karena selama ini memang dengan belum adanya SOP itu belum ada standarisasi terkait dengan proses pengajuan temuan pembuatannya, sehingga dengan adanya SOP ini kedepannya diharapkan agar lebih seragam. Ya. Harapan saya sendiri semoga SOP ini bisa
acuan ataupun standar bagi kita dan juga bisa menjadikan bahan evaluasi bagi Inspektorat LKPP, kemudian juga bisa menjadi acuan bagi seluruh siapapun itu PIC-nya nanti untuk menjadi PIC SKBP, sehingga dalam proses pembuatan dokumen SKBP itu dapat lebih seragam dan sesuai dengan standar. Baik, terima kasih Mbak Feby. Setelah mendengarkan testimoni dan harapan dari pegawai inspektorat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 5 kegiatan. Walaupun sempat menemui beberapa hambatan atau kendala, namun dapat diatasi dengan beberapa teknik aktualisasi. Kemudian, pelaksanaan aktualisasi juga menguatkan nilai dasar ASN berakhlak dalam diri para CPNS. Kemudian, yang terakhir, pembuatan draft SOP pengajuan SKBT diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman yang tetap dalam proses pengajuan SKBT. Hal terakhir yaitu terkait dengan saran dan masukan yang dapat diambil. Saran dan masukan bagi peserta aktualisasi disarankan untuk terus dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Kemudian, bagi Inspektorat LKPP ke depannya, dalam proses penerbitan SKBT disarankan untuk membuat kertas kerja maupun template SKBT agar proses pengajuan SKBT dapat lebih terstruktur dan mengakomodir seluruh kebutuhan pegawai.